Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya HP Namileni dengan nomor stambuk B2C1254041 sebagai mahasiswa pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi dengan topik pembahasan efisiensi logistik dan akuntabilitas finansial pelabuhan dan transportasi laut era kebijakan maritim baru. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah wawasan kemaritiman yang diampu oleh Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit SE MSI. Saat ini Indonesia memasuki babak baru di bawah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sektor kemaritiman ditempatkan sebagai motor penggerak utama, khususnya melalui penguatan infrastruktur pelabuhan, hilirisasi laut, serta pembersihan rantai pasok kapal. Kita bisa mencapai 8% dari kapal-kapal ilegal asing demi mengamankan kedaulatan ekonomi kita. Bagi kita di bidang akuntansi, kebijakan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sebuah transformasi tata kelola arus modal, efisiensi aset negara, dan minimalisasi biaya transaksi logistik nasional. Mengapa inefisiensi pelabuhan begitu krusial? Menurut data BPS, lebih dari 90% aktivitas perdagangan Indonesia bersandar pada jalur laut. Namun, studi dalam jurnal Cakrawala Bahari mengungkapkan bahwa rantai pasok kita masih kerap terhambat oleh masalah waiting time, tumpang tindih regulasi, dan inefisiensi koordinasi antar instansi. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian geopolitik global yang berdasarkan kajian ilmiah terbaru sempat melambungkan freight rate kontainer global secara drastis. Dari perspektif akuntansi biaya, lamanya waktu tunggu kapal, approach and waiting time di pelabuhan secara langsung meningkatkan holding cost persediaan dan juga memicu pembengkakan biaya logistik yang akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Berdasarkan dalam Jurnal Ekonomi Wilayah tahun 2026, Taiwan Journal, ada fenomena akuntansi yang menarik yang dipublikasikan mengenai dinamika transportasi laut, yaitu ekonomi leakage atau kebocoran ekonomi, mana ditemukan bahwa meskipun volume penumpang transportasi laut sangat tinggi, kontribusi real terhadap PDRB sektor transportasi di daerah tersebut justru tumbuh negatif. Mengapa hal ini terjadi? Karena nilai tambah atau pendapatan dari jasa transportasi tersebut mayoritas dicatat dan dinikmati oleh operator non-lokal di luar daerah kepulauan tersebut. Disinilah peran akuntansi sektor publik dan kebijakan hilirisasi maritim Presiden Prabowo menjadi relevan, di mana perlu merancang sistem kooperatisasi dan distribusi aset seperti program bantuan kapal nasional agar perputaran modal dan pencatatan laba tetap tinggal dan membangun ekonomi masyarakat pesisir kita sendiri. Selanjutnya, tantangan modern transportasi laut tidak hanya berkutat pada profitabilitas, tetapi juga aspek sustainability atau keberlanjutan. Selaras dengan komitmen Indonesia di Forum International Maritime Organization untuk menjaga laut berkelanjutan, sektor pelayaran kini wajib mengadopsi prinsip green logistics. Berdasarkan studi dalam jurnal Transmaritima, penerapan logistik hijau terbukti mampu menekan emisi karbon sekaligus menaikkan daya saing produk di pasar global. Sebagai akuntan, kita dituntut untuk mengintegrasikan environmental cost atau biaya lingkungan ke dalam pelaporan keuangan perusahaan pelayaran. Pengukuran emisi bahan bakar, biaya pengelolaan limbah kapal, dan investasi teknologi ramah lingkungan harus disajikan secara transparan dalam laporan keberlanjutan Sustainability Reporting. Baik, sebagai kesimpulan pada pembahasan materi saya bahwa kebijakan era maritim baru menuntut
transformasi total pelabuhan dan transportasi laut yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, efisiensi biaya logistik yang wajib ditingkatkan lewat penerapan digitalisasi sistem untuk memangkas waktu tunggu kapal. Yang kedua, penerapan retensi modal daerah yang harus diperkuat agar pendapatan sektor maritim langsung dirasakan oleh pembangunan ekonomi lokal. Dan yang ketiga, akuntabilitas laporan hijau sebagai bukti transparansi pengelolaan pelabuhan dan transportasi laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekian pembahasan materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.